Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Irma Dipertiwi, NIM belakang 189 dari rombel akuntansi B19 Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya saya akan membahas tentang proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Yang pertama, mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu sheet 1, 2, dan juga sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita akan menamai dengan invoice dan diskon. Pertama, klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti sub perintah delete sheet. Pastikan bahwa Anda memiliki delete sheet dan bukan sub perintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Lalu klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Nah, berikut merupakan contoh dari lembar yang pertama, yaitu lembar data faktur untuk contoh. Selanjutnya ini adalah lembar data diskon untuk contoh. Nah, ini tampilan awal ketika Anda membuka program Excel. Penjelasannya seperti ini. Contoh ini membuat sebuah faktur menampilkan lembar data invoice seperti gambar 2, menampilkan data diskon, tapi yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahu Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang. Yang pertama, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan jumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayar pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 bulan April tahun 2006 adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total, tapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga tanggal 8, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari, bukan bulan, ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya, yaitu 8 bulan Maret dan 9 bulan Februari, tidak semua bank memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat demikian rupa sehingga menarik secara virtual. Sel-sel pada lembar data diskon dibiarkan pada format asli karena pengguna pada umumnya tidak melihat lembar data ini. Lalu ada lembar data diskon. Isi lembar data diskon seperti gambar 2 dimasukkan pertama kali. Tujuannya untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh ini kita jumlahkan harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai pada sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen.
jumlah dolar telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3 dan A4, tandai sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel, maka layar pada gambar 4 akan muncul. Pilihlah sebuah format atau uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Nah, berikut ini adalah gambar dari memformat mata uang. Di sini klik format cell, lalu pilih number, kita pilih yang currency. Selanjutnya yaitu lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian perintah format diikuti perintah kolom dan Z. Lalu akan muncul pada gambar 5. Pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilai tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data tersebut ke dalam sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 terisi kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7, masukkan kata discount dalam sel D3 dan extend price dalam sel G8, F10, dan G10. Nah, ini gambar untuk mengubah lebar kolom. Nah, selanjutnya yaitu gambar dari memformat sel sehingga terletak di tengah. Pertama kita klik format sel kan, terus kita pilih alignment, lalu di bagian text alignment kita pilih center. Selanjutnya di gambar P6.7 yaitu formula untuk menghitung diskon. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang tombol mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan tombol mouse dan pilih perintah format diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran atau alignment, maka layar seperti pada gambar 6 tadi akan muncul. Kita menginginkan nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan gambar 4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang. Dengan 2 desimal, formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total dan nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan tetapi perbandingan jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua, dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Di gambar 7 menunjukkan pernyataan if. Untuk sel D4, lihatlah baris teratas dari lembar data ini. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel
A4 diberi tanda dolar, maka nilai lembar data diskon akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tapi dengan adanya tanda dolar mengawali tujuan kolom dan baris, kita akan menyalin formula ini ke dalam sel lain. Jika nilai dalam C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon. B3, jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. 1. Peringatan. Urutan pernyataan if amatlah penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang lebih besar dahulu. Misalnya harga per unit yaitu $150 jika formula tersebut membandingkan nilai tersebut dengan A3 terlebih dahulu, yaitu nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Selanjutnya, harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel, sama dengan now. Tutup kurung dan buka kurung. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, dan tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Sel-sel yang terakhir yaitu F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Ketika membayar faktur, jumlah yang harus dibayar hari ini terdapat dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan dikurangi masukannya sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan sama dengan F8 dikali 1 dikali 10 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 bintang 1 kali 0 3 ke dalam sel F13. Nah, di sini terdapat figur 8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik untuk dilihat. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menampilkan ekstensi .xls kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Nah, berikut merupakan gambar 9, yaitu tugas lembar data formulir pemesanan. Lalu ada gambar yang ke-10, yaitu tugas lembar dan juga data diskon. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.